Halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang di video Elvina Destin Trisna Dewi. Hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi kelas 10 SMA tentang struktur pasar dalam perekonomian. Struktur pasar dalam perekonomian terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelum memasuki materi, apakah kalian tahu apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Tempat yang dimaksud di sini dapat berupa tempat nyata seperti pasar tradisional yang mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung. Nah, sekarang bisa kalian lihat di dalam video ada dua perempuan. Perempuan di sebelah kiri merupakan penjual yang memainkan peran kunci dalam menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Penjual berfungsi menentukan harga jual dan mempengaruhi keputusan pembelian melalui strategi pemasaran yang efektif. Sedangkan perempuan di sebelah kanan yaitu pembeli. Pembeli bertindak sebagai penggerak pasar dengan permintaan mereka. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh preferensi, pendapatan, dan informasi yang tersedia, yang semua ini berkontribusi pada pembentukan harga. Nah, selain pasar tradisional, ada juga pasar online atau e-commerce. Jadi, pasar e-commerce ini, penjual dan pembeli tidak mengalami tatap muka secara langsung pada saat transaksi jual beli. Di zaman modern saat ini, masyarakat banyak sekali yang membeli kebutuhannya lewat e-commerce. Contohnya membeli makanan, sayuran, buah-buahan, membeli pakaian, perlengkapan rumah tangga, maupun memesan ojek online. Mereka masih bisa melakukan transaksi jual beli walaupun tanpa tatap muka. Sebelum membahas materi mengenai struktur pasar, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli. Penjual menjual barang atau jasa yang dimilikinya, dan mereka akan mempertimbangkan berapa laba yang akan didapatkan dari barang yang dijual tersebut. Sedangkan pembeli membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli mempertimbangkan kegunaan barang dan disesuaikan dengan keadaan keuangannya. Lanjut ke ciri-ciri pasar yang kedua adalah terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Biasanya barang bisa berupa makanan ataupun perlengkapan rumah tangga. Sedangkan jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Biasanya jasa yang dijual berupa jasa laundry, jasa angkut barang, jasa jahit, maupun jasa ojek online. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri ketiga dari pasar, yaitu terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli sehingga terjadi kesepakatan harga terhadap barang tersebut. Nah, di dalam video terdapat dua orang, yaitu satu penjual buah dan yang satunya adalah seorang pembeli. Mereka sedang melakukan tawar-menawar harga terhadap pisang yang akan dibeli oleh pembeli. Sekarang kita lanjut ke fungsi pasar sebagai distribusi. Pasar berperan dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi ini memastikan barang yang diproduksi di suatu tempat dapat tersedia di tempat lain sesuai dengan kebutuhan para konsumen di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Harga terbentuk berdasarkan hukum permintaan yang berbunyi semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan, dan hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga, semakin banyak pula barang yang ditawarkan.
Lanjut ke fungsi pasar sebagai promosi. Fungsi pasar sebagai promosi berarti pasar menjadi tempat bagi produsen atau penjual untuk memperkenalkan, memasarkan, dan menarik perhatian konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam video terdapat seorang pedagang yang melakukan promosi di live sosial media. Sekarang kita lanjut ke materi struktur pasar yang lebih mendalam. Struktur pasar didefinisikan sebagai berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan di dalam pasar. Struktur pasar akan dirinci dari pasar persaingan sempurna hingga pasar monopoli. Nah, dalam struktur pasar terdapat jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar adalah penggolongan bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan, dan mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri. Jenis pasar yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang menggambarkan keadaan ketika penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar dipengaruhi oleh hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak sekali penjual dan pembeli. Biasanya, penjual dalam pasar persaingan sempurna menjual produk atau barang yang homogen atau sejenis. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu mudah keluar masuk pasar. Artinya, pelaku usaha dapat memutuskan kapan memulai atau menghentikan usahanya. Dalam pasar persaingan sempurna, ada kebebasan dalam menentukan keputusan. Yang pertama adalah menentukan produksi. Artinya, produsen bebas memilih apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara produksinya. Selanjutnya adalah menetapkan harga, yaitu penjual dan pembeli dapat menentukan harga berdasarkan kesepakatan tanpa tekanan dari pihak luar. Kemudian menetapkan strategi pemasaran. Perusahaan bebas memilih strategi pemasaran, inovasi, atau cara bersaing dalam produknya. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu didefinisikan sebagai struktur pasar di mana satu atau beberapa pelaku memiliki pengaruh besar terhadap harga atau jumlah barang dan jasa yang beredar di pasar. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar. Pasar ini tidak memiliki barang pengganti atau barang substitusi. Contohnya adalah PLN, Pertamina, dan Bulog. Iklan tidak diperlukan dalam pasar monopoli. Jenis yang kedua yaitu pasar oligopoli yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Contohnya adalah Telkomsel, Honda, dan Shopee. Pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel menduduki peringkat paling awal antara Indosat, Tri, dan Axis. Selanjutnya ada di bidang otomotif yaitu Honda menduduki peringkat tertinggi di antara Toyota, Daihatsu, dan Suzuki. Kemudian di bidang e-commerce ada Shopee yang menduduki peringkat tertinggi di antara Tokopedia, Zalora, dan Lazada. Jenis pasar yang ketiga yaitu pasar monopolistik adalah struktur pasar ketika sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Di dalam pasar monopolistik, semua perusahaan menjual produk serupa tetapi dengan sedikit perbedaan. Sebagai contoh ada H&M dan Uniqlo. H&M dan Uniqlo ini sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang fashion atau pakaian. Namun mereka memiliki perbedaan dari segi bahan dan modelnya. Untuk H&M lebih mementingkan model baju sesuai dengan tren, sedangkan untuk Uniqlo lebih mementingkan
kenyamanan dari bahan yang dipilih. Selanjutnya ada pasar duopoli yang memiliki karakteristik yang sama dengan pasar oligopoli. Namun, pasar duopoli hanya ada 2 perusahaan yang menjual produk barang jasa yang saling bersaingan. Contohnya adalah mie sedap dan mie Indomie. Mereka sama-sama menjual produk mie yang paling laris di pasaran Indonesia. Selanjutnya yang kelima ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan keadaan ketika 2 pelaku atau lebih menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam satu pasar. Contohnya adalah pemasok wortel dan pemasok cabai. Kita lanjut ke kebijakan diskriminasi harga, yaitu kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Syaratnya adalah barang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat permintaan di setiap pasar berbeda-beda dan biaya harus lebih rendah daripada keuntungannya. Struktur pasar dapat berubah apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Perubahan struktur pasar akan mengakibatkan fluktuasi harga atau naik turunnya harga barang atau jasa yang dijual di pasar. Nah, fluktuasi harga ini akan menyebabkan goncangan pada perekonomian. Ketersediaan lapangan pekerjaan juga akan terancam karena mempengaruhi permintaan barang jasa dan pergeseran industri.